Saudara-saudara, ikan itu kalau kita baru mendekat saja, yang biasa ngasih makan, baru mendekat saja, ikan itu sudah datang. Kemudian begitu kita menyebarkan makanan, wah, berebutan, senang mendapat makanan. Jadi saudara-saudara, kucing senang mendapat kerupuk, ikan senang mendapat makanan ikan. Kita bagian dari alam, kita juga senang kalau mendapat sesuatu. Misalnya pulang dari acara di Surabaya ini, Anda membawa oleh-oleh, kemudian dikasihkan anak di rumah. Ketika dia mendapat oleh-oleh dari Anda, dia senang. Mendapat itu menimbulkan senang. Belum tema kita, Mas Ian. Dan kita di dalam bekerja, kita bekerja untuk apa? Untuk mencari nafkah, untuk mendapat keuntungan. Sehingga begitu mendapat keuntungan, senang. Saya bisa mendapat keuntungan segini 1 bulan. Saya bisa mengumpulkan duit segini selama 1 tahun. Senang karena mendapat. Nah, saudara-saudara, senang mendapat ini ada berbagai macam hal ya. Nanti senang mendapat uang, senang mendapat kelulusan, kenaikan kelas, senang mendapatkan pasangan hidup, senang mendapatkan keturunan, senang mendapatkan peralatan baru, handphone baru, senang mendapat. Itu definisi senang. Tema kita hari ini adalah berbicara tentang kebahagiaan. Bahagia itu bukan karena mendapat. Bahagia itu karena kita mau memberi. Ini sedikit beda manusia dengan kucing. Kalau kucing tadi dikasih kerupuk, dia makan langsung di bawah meja, langsung kriuk-kriuk di situ. Ketika dia kriuk-kriuk di situ, kucing lain datang, kucing garong. Kucing garong ini datang, langsung kucing yang pertama langsung menunjukkan muka jeleknya, kalau perlu mengancam pakai cakarnya. Sampai walaupun disebut kucing garong, dia mundur selangkah demi selangkah demi selangkah, mundur. Kucing tidak mau berbagi karena memang watak kucing. Ikan koi, di sini ada yang punya ikan koi. Tadi saya kan ngomong yang ternak koi, sekarang yang punya ikan koi. Tidak ada. Oh, ada beberapa. Oke. Saudara-saudara, ikan koi, kalau sekarang Anda bagi ini di kolam ya, kolam koi, kemudian Anda bagi makanan, koi itu akan rebutan. Tetapi tidak pernah berbagi. Rebutan, cep. Terus, saya kasihkan sebelah saya ya. Sebelah saya ini soalnya koinya sudah buta. Sudah katarak, jadi sekarang dia nggak bisa lihat makanannya yang mana. Jadi ini saya kasihkan sebelah saya, terus saya nyari lagi, kasihkan sebelah saya. Saya belum pernah ketemu ikan koi seperti itu. Apakah ada di antara Anda yang pernah lihat seperti itu? Pernah? Tidak ada. Kenapa? Karena memang ini wataknya ikan koi, sama dengan wataknya kucing, sama dengan wataknya yang lain. Saudara-saudara,
Sekarang kita pasti senang karena mendapat. Siapa di antara Anda tidak senang kalau dapat duit? Ngomong, kalau saya dapat duit senang, namanya serakah Bante, saya tidak mau, ini kan bom. Ayo, siapa yang tidak senang dapat duit? Ngomong serakah. Semua senang mendapat. Senang mendapat, senang mendapat pasangan hidup dan lain-lain. Walaupun nanti akhirnya seperti Bante Kemadaru di awal tadi, senang nyampe sini atau di atas orang yang tidak bisa nyampe karena tempatnya penuh, atau tidak senang karena kedinginan dan lain sebagainya, itu nanti jadi kita panjang ceritanya, dan itu nanti levelnya menjadi advance. Dan maaf, untuk level advance saya ndak bisa, bukan bidang saya. Itu bidangnya Bante Panyawaro. Itu beliau level advance. Saya yang enteng-enteng saja. Guyonan Parikeno. Saudara-saudara, kita ketika mendapat uang senang, tapi kalau hanya berhenti sampai kita saja, maka kita ini tidak ada beda dengan kucing. Kita tidak ada beda dengan ikan. Kita tidak ada beda dengan ayam. Hampir banyak orang punya ayam kan di sini. Coba sebarin beras, wah, yang lain mau datang, saya nggak bisa niru kan, tapi kira-kira seperti itu. Pokoknya diusir, ayam-ayam lain diusir, ini berasku. Wataknya seperti itu, saudara. Ketika kita hanya nerima, tidak mau berbagi, itulah watak alam yang pertama. Sama dengan kucing, dengan ikan, ayam, kambing, kuda, kerbau, anjing juga sama. Anjing juga sama. Sama. Tapi tentu kita tidak mau kan disamakan dengan kucing dan lain-lain tadi. Nah, saudara-saudara, karena itu ada watak yang kedua yang jauh lebih baik, dan itu yang menimbulkan kebahagiaan, yaitu ketika kita memberi. Bahagia itu datang karena kita mampu berbagi. Kalau senang datang karena kita menerima. Kalau bahagia datang karena kita mampu memberi. Saudara-saudara, apakah kita bisa berbahagia karena memberi? Bisa. Contoh yang paling sederhana bahagia karena memberi itu adalah seorang ibu. Di dunia ini isinya hanya dua kelompok, pria dan wanita. Ada kelompok lain? Hanya pria dan wanita kan? Loh, kenapa Anda ketawa? Hanya dua toh? Berarti melek mata pasti ketemu lawan jenis. Betul? Kenapa? Loh, belum apa-apa. Melek mata pasti ketemu lawan jenis toh? Ya. Nah, saudara-saudara, kalau ketemu lawan jenis, kemudian ada pernikahan. Kalau kita ini kan single, karena kita bertekad untuk sendirian. Ya, kita bukan jomblo. Maaf.
Jomblo itu keadaan, nasib. Nah tadi kan cerita nasib, Hong Sui dan sebagainya, nah, memang itu bidang saya. Jomblo itu nasib. Sudah usaha keras, belum ketemu. Kalau kita ini keputusan pribadi, cita-cita single. Nah saudara-saudara, bagi Anda yang berumah tangga, seorang ibu sebagai contoh, ketika ibu hamil, belum tahu anaknya model bentuknya bagaimana, dia sudah dilus-lus dan disayang-sayang. Bagong, baik-baik di dalam ya Gong, jangan macem-macem, jadilah anak yang ganteng ya Gong, Bagong. Padahal kalau Anda tahu Bagong itu bentuk wayangnya kan unik banget. Tapi ibu-ibu kadang manggil anaknya Gong, Bagong, disayang-sayang. Ya, bapaknya mau bentak sedikit, awas, Bagong kaget. Mau marah, awas, amit-amit, Bagong jangan sampai terpengaruh. Ini bayi belum lahir, tapi sudah disayang. Dan itu kebahagiaan seorang ibu ketika dia mampu memberikan diri dia, memberikan sebagian dari dirinya yaitu kandungannya, membagikan sebagian dari sari-sari tubuhnya untuk membesarkan bayinya. Kalau tadi Bante Panya menyampaikan bahwa petani di Thailand menyiapkan sekian hektar sawahnya untuk dijadikan tempat penyedotan air. Betul, itu memang kejadian kalau Anda baca berita-berita pada waktu itu, untuk mengeringkan goa yang tempat 11 anak itu terendam di dalamnya sehingga tidak bisa keluar. Dan petani itu menyampaikan bahwa lebih menghargai kehidupan daripada sawahku yang sudah akan dipanen ini. Demikian pula seorang ibu, saudara. Kandungan itu ya segitu itu. Ya saya mengatakan gitu karena saya nggak punya. Anda nggak usah ketawa, menghina. Saya memang nggak punya, tapi ya segitu itu, saudara. Tapi yang segitu itu mengkondisikan kita ini ada di dunia. Seorang ibu merelakan benih kecil itu masuk ke dalam dirinya. Seorang ibu merelakan sebagian dari makanannya, sebagian dari sumsumnya, sebagian dari darahnya untuk menghidupi janin di dalam kandungannya. Dan janin ini dari hari ke hari makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga bentuk ibu menjadi berubah bentuknya, bertambah berat badannya. Karena kadang-kadang sang bayi ini pun menjadi alasan, aku mau duren montong. Kamu jangan, oh bukan aku, maksudnya si Bagong. Nanti Bagong ngileran loh. Ya udah, carikan duren montong. Sehingga makan duren, ya badannya makin besar. Nah, saudara-saudara, si ibu ini tetap merawat. Sampai lahir anaknya betul-betul mirip Bagong. Saya tidak tahu kenapa ibu suka manggil Bagong. Kenapa nggak manggil Arjuno? Kalau manggil Arjuno kan ganteng. Nah ini manggilnya Bagong, sungguhan bentuknya kayak Bagong. Wah, bentuknya unik. Tapi seorang ibu tetap menyayangi, tetap disayang. Walaupun si Bagong ini belum ada jasanya apa-apa, dia tetap sayang. Dirawat dengan baik. Menggendong anaknya juga dengan sungguh-sungguh. Bukan kalau ditonton, digendong begini. Kalau nggak ditonton,
Enggak. Karena sudah ingat ceramahnya Bante Panya tadi di 85%, jangan berbohong, jangan pura-pura, jangan nipu. Jadi gendongnya enggak nipu sungguhan. Udah 85% beliau. Saya cuman kebagian 0. Saudara-saudara, ini ibu bahagia karena memberi. Dan ketika anaknya menjadi lebih besar, digendong, dirawat, kemudian tambah besar, bisa dituntun jalan. Nuntun jalan aja itu sakitnya punggungnya, saya bayangkan. Kok kuat ya perempuan itu, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Aduh, kalau laki-laki sudah patah punggungnya. Untung kalau senam AW tadi, wah, punggungnya pasti kuat. Ya, wah, punggung pasti mantap. Jadi nanti bapak-bapak yang senam AW lakukan sambil momong anaknya atau cucunya, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian anak ini makin dewasa dirawat terus, dan ibunya akan selalu sayang. Kalau anak marah misalnya dibangunkan pagi mau sekolah, ibu ini tetap berbagi, dia tetap mau memberi, besok tetap dibangunkan lagi. Walaupun anaknya sambil mecucu, metutut, ngomel-ngomel, ibu ini saya dibangunkan jam segini, ya sekolah toh nak, sekolah. Tapi ibu ini selalu memaafkan. Nah, ini adalah contoh bahwa memberi sebagai satu bentuk kebahagiaan itu bisa kita lakukan. Itu bukan khayalan, bukan ngarang-ngarang. Kita manusia berbeda dengan kucing. Kita manusia berbeda dengan ikan. Kita manusia berbeda dengan yang lain-lain, binatang. Karena mereka hanya senang ketika menerima. Tapi manusia bukan hanya senang menerima, tapi dia juga bisa bahagia karena memberi. Nah, oleh karena itu saudara, tema kita hari ini adalah mewaspadai bom keserakahan dan kemarahan, menjaga kebahagiaan. Berarti ketika menjaga kebahagiaan, kebahagiaan itu sudah ada, tinggal kita jaga. Karena itu saya masuknya mulai dari belakang, bukan dari depan. Ya, nah dari belakang ini adalah kebahagiaan ini. Kalau Anda sudah memahami pengertian bahagia itu karena memberi, maka sekarang kita mulai jaga. Nah, ini masuk ke tema yang tadi pernah disampaikan oleh Pak Andri Wongso tentang bagaimana Romo. Saya sebetulnya sudah manggil Pak Arief itu sebagai Romo, ya, Arief Harsono, karena beliau memang ceramahnya bagus sekali, pengertian dhamanya juga luar biasa sekali. Pengusaha yang ngerti dhamma dan praktek dhamma, ya Pak Arief Harsono ini luar biasa. Nah, Romo Harsono tadi disampaikan sebagai contoh. Beliau adalah orang yang sukses dan beliau mau berbagi. Satu contoh saja yang paling sederhana. Pada saat beliau menceritakan tentang produk oksigen untuk kesehatan. Beliau hanya cerita saja. Kemudian beliau ditodong sama panitia. Mengatakan, Pak Arief, berkenan nggak sponsor untuk door prize botol oksigennya? Lalu Pak Arief mengatakan, ya, saya sponsor satu. Pak Arief masih ingat itu Romo? Ya. Nah. Saya pikir satu botol itu biasa-biasa saja. Tapi Romo Arief mengatakan, itu harganya boleh disebut di sini. Harganya 30 juta. Langsung saya, jangan sampai kena saya, door prize-nya. Kenapa? Enggak kuat nyonggonya. Itu butuh orang yang karma baiknya besar sekali baru bisa dapat yang 30 itu. Satu botolnya saja loh.
botolnya itu 30. Belum nanti ngopeni ngisi oksigennya. Tapi beliau di situ jelas menunjukkan beliau mau berbagi. Dan beliau menceritakan banyak hal ya tentang berbagi itu. Saya menceritakan ini karena kebetulan tadi disinggung oleh Pak Adi ya, Pak Andri Wongso. Kemudian Anda sendiri ketika Anda lalu mau berbagi, Anda sudah mendapatkan sesuatu dan Anda mau berbagi, sebetulnya apa yang Anda dapatkan itu bisa tidak disebut keserakahan. Karena keserakahan itu berarti Anda mendapatkan dan hanya untuk Anda pribadi. Ini yang tadi pengertian ini disampaikan oleh Pak Andri Wongso dengan baik sekali. Pokoknya kalau Anda ingin dapat, itulah keserakahan. Tapi ketika Anda ingin mendapat untuk dibagikan kembali, itu bukan keserakahan. Kenapa demikian, saudara? Kemarin saya barusan dari Samarinda, seraknya masih belum hilang ini. Ada orang Samarinda nggak kesini nih? Hai, seraknya saya belum sembuh ini. Sudah sempat batuk pulang itu. Karena di Samarinda ceramah 1,5 jam malamnya itu. Saudara-saudara, saya di Samarinda mengatakan begini, ada beberapa orang nih di sini. Para biku menerima dana makan. Sama dengan di kota-kota lain. Kalau biku duduk makan, waduh dananya ini semeja lebih lagi, sampai saya mengatakan, wah ini sama Bante Adi Gusalo, mejanya disusun menurut Hong Sui. Kebetulan itu sedikit saya tahu. Mejanya disusun seperti huruf wang, raja, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, wang tidur, gitu? Ya, Romo Arif, betul toh? Garis panjang, garis panjang, garis. Jadi kalau ditulis ya 3 garis begini ya. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Saya ngomong sama Bante Adi, ini gara-gara mejanya disusun berarti hurufnya raja, wang. Jadi makanan full dari pojok sampai pojok. Kita terima semua. Tapi apakah kita makan semua? Apakah terus kita bawa pulang? Kita terima. Kemudian kita makan secukupnya dan kemudian kita bagikan semua kepada yang hadir. Kalau seperti ini, saudara, ini tidak bisa disebut ketamaan. Karena kita hanya menggunakan yang kita cukup. Kita menerima lebih dari cukup. Kita menggunakan yang kita cukup. Dan kelebihannya kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan siapa yang membutuhkan? Wah, kalau biku makan tentu Anda sudah ngalami kan? Di depan ruang makan itu, wah, duduk, berdiri, berbaring, di pintu-pintu, di lorong-lorong, di dinding-dinding. Mereka duduk dan menanti. Sehingga ketika para biku selesai makan, serbu, habis juga itu huruf wangnya itu. Nah, saudara, ini tidak bisa disebut keserakahan karena kita berbagi. Para biku boleh menerima jubah lebih dari 1. Para biku bisa punya lebih dari 1 setel, tapi berbagi dengan biku yang lain. Sehingga jubah sisa ini, jubah yang lebih ini menjadi milik bersama. Ini tidak bisa disebut keserakahan. Selama Anda bisa menggunakan sesuai kebutuhan, selama Anda bisa berbagi sisa dari yang Anda butuhkan, itu bukanlah keserakahan. Ini yang harus diwaspadai. Karena kebutuhan berbeda dengan keinginan. Keinginan tidak ada batasnya. Kebutuhan itu ada batasnya. Contoh yang tadi makanan biku itu aja. Wah, ini banyak minuman
yang terbuka ataupun minuman kalengan, minuman kotaan dan lain sebagainya. Makanan kering, makanan basah dan sebagainya. Kalau para biku hanya menuruti yang sesuai keinginannya, maka makanan kering masukkan tas, coklat masukkan tas, minuman kotak masukkan tas. Lama-lama nggak bawa tas lagi biku, ransel. Dikiranya bikunya mau naik gunung, membawa segala macam perlengkapan. Kenapa saudara? Karena itu orang yang tidak bisa menghentikan keinginan. Kalau sudah tidak bisa menghentikan keinginan, itulah keserakahan. Sama dengan contohnya Pak Andri Wongso tadi. Orang yang punya black hole itu, ya, yang punya lubang hitam itu tadi, dia bisa ngambil duit kalau dia ambil secukupnya. Selesai. Tapi dia ambil lagi, dia masuk, dan akhirnya kertasnya jatuh. Selesai. Itu yang tadi disampaikan oleh Bante Panya, bom di dalam diri kita ini bom beruntun. Kalau meledak tidak disadari, dia meledak lebih besar, dan akhirnya yang korban adalah diri kita yang pertama, baru orang lain. Kalau tadi yang punya black hole itu tadi, yang masuk ke peti besi itu, yang pertama korban adalah dirinya. Dia bisa ketok-ketok, yang pertama korban adalah dirinya. Tapi kalau sampai 2 hari nggak ketemu, dia mati di dalam, yang korban keluarganya. Siapa atau apa yang menjadi penyebab? Keserakahan. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk kita bisa mengendalikan keserakahan, mengamati, mengawasi keserakahan, manusia harus bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Dia bisa mendapat segalanya, tetapi dia berapa butuhnya. Saya bisa kerja sampai punya uang banyak, bagus. Kerja pagi, siang, sore, malam, punya uang banyak, bagus. Tapi apakah semua uang ini diperlukan untuk diri sendiri? Ketika kita mulai berpikir, saya mau berbagi kepada tetangga, saya mau berbagi kepada lingkungan, saya mau berbagi kepada yang lain, maka kita berarti mengetahui batas cukup. Cukup dimulai dari mana? Kalau materi dimulai dari kehidupan biku. Tadi saya sudah sampaikan, pakaian cukup satu setel. Kalau Anda bisa punya pakaian lebih dari 1 setel, berarti Anda sudah lebih baik daripada kehidupan biku. Biku 1 setel ya hidup bertahun-tahun. Tapi Anda bisa punya 5 setel, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Anda pakaian yang berbeda, Sabtu, Minggu, cuci-cuci, pakai sarung saja, di rumah, Anda sudah lebih baik daripada para biku. Hidup Anda sudah lebih makmur. Tapi kalau Anda masih pengen punya pakaian lebih banyak, maka Anda harus tanya, cukupku sampai berapa? Mau cukup punya pakaian 20, mau cukup punya pakaian 100, mau cukup punya pakaian 1000, itu nanti terletak di ketamaan Anda. Jadi keserakahan itu karena kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan dan keinginan tidak bisa dibedakan, maka yang ada adalah kemarahan. Aku ingin semuanya dipenuhi, kenapa tidak bisa? Akhirnya marah, akhirnya emosi, karena keinginannya tidak tercapai. Tapi ketika dia bisa menyadari bahwa ini sumbernya hanyalah keinginan saya, maka seperti yang Bante Panya sampaikan tadi, duit di depan kita, itu tidak membuat kita tamak. Kalau niat kita tidak ada, keinginan kita tidak ada. Kalau sekarang keinginan ada, kemudian kita lalu noleh ke kanan dan ke kiri, kok ada orang, maka kita marah sama orang itu. Kamu bisa nggak lihat tempat yang lain? Saya mau ngambil duit ini. Keserakahan
yang tidak tercapai, timbullah kemarahan. Saudara-saudara, contoh yang paling sederhana adalah orang mabuk. Ada di antara Anda suka mabuk? Tidak usah ngaku. Baik, saya bisa terima. Saudara-saudara, orang mabuk kalau ditanya, kamu mabuk ya? Nah, walaupun Anda tadi tidak ada yang tunjuk jari, kan tahu jawabnya kan? Pengalaman kan? Apakah saya tahu jawabnya juga pengalaman? Bukan, pengamatan. Beda. Jomblo single nggak sama. Pengalaman dan pengamatan ya nggak sama. Saudara-saudara, ketika orang mabuk ditanya, kamu mabuk ya? Enggak, aku masih mau minum, aku masih kuat. Sudah jangan kamu nanti sudah nggak kuat. Masih kuat. Ketamaannya bangkit terus. Aku masih kuat. Sudahlah, kamu sudah mata saja letaknya di mana udah nggak jelas kok. Aku masih kuat. Awas kamu. Kemarahan bangkit. Kenapa saudara? Karena ketamaannya tidak diikuti, bom keserakahannya tidak diikuti, muncullah bom yang lain, kemarahan. Tapi ketika dia bisa mengendalikan diri, ya sudah, aku berhenti. Keserakahannya berhenti, kemarahannya juga berhenti. Karena kemarahan ini adalah rentetan dari keserakahan. Saudara-saudara, Anda pernah marah? Pernah marah belum? Apakah Anda menyadari bahwa marah itu adalah keserakahan Anda yang belum terpuaskan? Misalnya marah apa? Marah makanannya terlalu asin. Makanan asin. Ketamaannya apa yang tidak terpenuhi? Makanan yang tidak asin. Karena makanan tidak asin tidak terpenuhi, kita marah kepada yang masak yang asin. Marah dengan istri yang lambat. Karena perempuan itu dekorasinya banyak. Saya sudah melihat proses pernikahan, prosesi pernikahan ya. Kalau di wihara itu, aduh yang perempuan itu siap-siap dari jam 3 pagi. Di make up, masih ngantuk-ngantuk mata, masih lengket tuh di make up semua. Ya, sudah di make up semua. Bibirnya belum gosok gigi, sudah diwarnai. Yang laki itu 5:30 pagi loh baru bangun. Yang perempuan jam 3, jam 2 sudah dikerjain. Yang laki 5:30 bangun, masih santai-santai, terus ndak mandi, terus pakai bajunya, pakai jasnya, terus prosesi. Yang perempuan semalaman begitu. Nah, saudara-saudara, kadang perempuan mau pergi lambat make upnya, lalu suaminya marah-marah. Kenapa marah saudara? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan, dia serakah dengan kecepatan waktu. Ayo cepat jam segini, dia terlambat, serakah dengan waktunya, keinginannya tidak tercapai, marahlah yang muncul. Jadi keserakahan itulah sumber kemarahan. Kalau sekarang saudara-saudara, kita kemudian bisa mengembangkan kesadaran antara keinginan dengan kebutuhan, maka sesungguhnya ketenangan batin ini akan bisa dijaga. Kalau ketenangan batin ini bisa dijaga, maka keserakahan dan kemarahan itu kita bisa perkecil. Kalau keserakahan dan kemarahan bisa diperkecil, kebahagiaan karena berbagi tadi kita bisa jaga. Tapi kalau kebahagiaan karena berbagi ini sudah kita ketahui, tapi kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, kita tidak pernah mengenal kata cukup, kita tidak pernah menjadikan para biku ini sebagai contoh bahwa dia yang hidup paling minim, tidak bisa dijadikan contoh bahwa itu loh, kalau makannya biku segitu aja bisa, apalagi kamu harus bersyukur. Ya, itu loh biku pakaiannya segitu aja. Kalau kamu bisa lebih banyak, kamu harusnya sudah bersyukur. Itu loh rumahnya biku kayak gitu apa? Oh kayak Balirjo. Maaf, Balirjo bukan rumah saya. Balirjo rumahnya umat Buddha.
saya cuman biokong. Maksudnya gini, saya cuman disuruh nungguin biara itu. Saya dipercaya dana umat dan kemudian disuruh nungguin sampai sematinya saya. Karena kalau saya mati, rumah itu biara Bodigiri tidak diwariskan ke keluarga saya, tetapi kepada umat Buddha semua. Jadi sebetulnya itu bukan rumahnya biku. Rumahnya biku ya di pohon-pohon, di bawah pohon, di goa-goa. Kalau sekarang Anda bisa kontrak rumah saja, Anda berarti sudah bagus. Ketika obat-obatan para biku yang paling sederhana adalah minum urinnya sendiri, wena, yang masih anget ya. Ini sungguhan. Ini sungguhan yang masih anget. Jangan dibiarkan 2 hari dulu, Pak. Yang masih anget. Jadi punya sendiri aja, nggak usah punya orang lain. Punya sendiri. Saudara-saudara, itu untuk menjaga kesehatan para biku. Kalau sekarang cara makannya, kemudian pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan yang paling minim para biku bisa hidup sampai puluhan tahun, apalagi Anda. Kalau Anda mau melakukan yang lebih dan kemudian Anda tahu cukup, maka kebahagiaan yang sudah Anda miliki itu akan menjadi terjaga. Karena itu saudara-saudara, cukup itu yang tahu hanyalah diri Anda. Anda mau cukup mengatakan belum, ya yang tahu Anda. Anda sudah tamak tapi Anda juga mengatakan belum, ini belum cukup, yaitu terserah Anda. Yang jelas seorang umat Buddha ketika dia mendapat, dia harus bisa berbagi. Sebanyak apa dia berbagi, sesungguhnya itulah sesungguhnya ukuran cukup